dapat notifikasi penarikan dana 100.000 ya? Emangnya lo beli apaan? Nggak beli apa-apa kok. Kayaknya lo pernah sempat berlangganan aplikasi edit foto deh. Ya, yang walaupun free trial itu, atau lo lupa deh pernah berlangganan itu. Oh iya ya, tapi kan itu udah sampai sebulan yang lalu. Masa langsung otomatis kebayar tanpa konfirmasi apapun? Parah juga sih yang kayak gituan. Aneh deh. Halo semuanya, apakah Anda juga mengalami masalah yang dihadapi anak-anak muda tadi? Bersama saya, Agung Nugroho, dosen Unika Atmajaya, program studi Magister Administrasi Bisnis. Kita akan membahas permasalahan yang sering dihadapi saat ini. Nah, teman-teman, yang dialami oleh anak-anak muda tadi itu adalah sebuah contoh praktek yang disebut sebagai dark pattern yang banyak dijumpai oleh para pengguna di dunia internet, antara lain di website, aplikasi, maupun di e-commerce. Mari kita membahas apa yang dimaksud dengan dark pattern tersebut. Istilah dark pattern adalah merujuk pada fitur dari sebuah antarmuka pada apps atau website yang dibuat untuk mengelabui pengguna agar melakukan hal-hal yang tidak dimaksudkan oleh pengguna tersebut. Istilah dark pattern ini mulai populer ketika dikenalkan oleh seorang pegiat digital bernama Harry Bricknell yang kemudian mengkodifikasi, mengumpulkan berbagai macam praktek-praktek desain antarmuka tersebut dalam sebuah situs bernama darkpattern.org dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan, desainer web, dan apps bertindak secara lebih etis dan juga untuk memperingatkan atau memberikan kesempatan pada pengguna agar lebih waspada dalam mengakses digital. Bagaimana praktek dark pattern itu bisa terjadi? Hal itu mungkin juga karena para pengguna sendiri yang bersalah. Kenapa? Karena biasanya Anda ketika mengakses sebuah situs atau kemudian masuk ke e-commerce dan sebagainya, Anda jarang membaca keseluruhan informasi yang ada di dalam halaman website tersebut. Nah, disinilah Anda sekarang perlu mulai sekarang berhati-hati dalam menggunakan aplikasi, membaca situs, kemudian melakukan belanja online dan sebagainya. Beberapa contoh dark pattern akan saya tampilkan di dalam video berikut. Yang pertama adalah yang disebut dengan teknik atau fitur forced continuity. Saat free trial pada sebuah layanan perusahaan, ketika berakhir kartu kredit Anda tiba-tiba diam-diam ada charge untuk berlangganan dan tanpa peringatan apapun. Dan parahnya lagi, nanti ketika Anda akan melakukan pembatalan dan sebagainya, itu sulit sekali dilakukan. Anda otomatis akan ditagih untuk berlangganan aplikasi atau layanan digital tersebut. Kemudian yang kedua, contohnya adalah yang disebut sebagai motel rouge, yaitu sebuah fitur di mana Anda akan mengalami kesulitan untuk unsubscribe atau kesulitan untuk sign out dari langganan pada perusahaan tersebut. Praktek dark pattern yang lain misalnya adalah disguise ads, yaitu sebuah
iklan yang terselubung yang disisipkan pada sebuah misalnya website ketika Anda melakukan proses download pada sebuah situs gratis. Ini disebut dengan disguised ads. Kemudian yang lain yang juga sering kita temui adalah friend spam. Anda pernah juga kan mengalami bahwa teman-teman Anda memperoleh pesan dari Anda yang seolah-olah dikirimkan oleh email Anda atau handphone Anda, nomor handphone Anda. Praktek ini pernah dilakukan oleh sebuah situs jejaring sosial profesional yang terkenal, LinkedIn, yang pada beberapa tahun yang lalu melakukan praktek tersebut. Namun kemudian LinkedIn dihukum dan didenda karena itu dianggap tidak etis. Saya mengalaminya karena kemudian sekitar tahun 2015 atau 2016 itu banyak sekali email yang beredar ke address book yang ada di dalam email saya yang menerima pesan seolah-olah itu pesan dari saya. Dark pattern berikutnya adalah hidden cost, yaitu adanya biaya tambahan yang dicantumkan dalam biaya total ketika kita check out pada saat melakukan pembelian secara online. Saya baru saja mengalaminya. Saya membeli sebuah barang yang sebenarnya tidak memerlukan asuransi. Namun demikian secara otomatis ketika saya check out, maka tiba-tiba ada tambahan biaya asuransi tanpa persetujuan saya. Kemudian ada juga yang disebut dengan forced enrollment. Ini seringkali terjadi dan banyak dihadapi oleh para pengguna aplikasi maupun website, yaitu bahwa ketika kita akan masuk ke situs tersebut, kita akan membaca atau menggunakan, memanfaatkan situs dan aplikasi tersebut, Anda dipaksa untuk mendaftar. Kalau tidak mendaftar, maka Anda tidak akan bisa menikmati layanan tersebut. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan kira-kira trik-trik yang dilakukan oleh para desainer website dan apps yang bisa saja membuat kita bingung. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa triks agar Anda semua bisa terhindar dari praktek-praktek dark patterns tersebut. Yang pertama tentu adalah pay attention. Harus selalu hati-hati dan waspada. Yang kedua adalah sebagai seorang pengguna internet yang dewasa, tentu Anda jangan sampai kudet, kurang update. Yang ketiga adalah pesan saya, jika Anda mengalami hal-hal seperti yang saya contohkan tadi, dirugikan oleh praktek-praktek tersebut, maka sudah selayaknya Anda untuk bisa melaporkan hal tersebut kepada yayasan lembaga konsumen maupun yang berwenang. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga Anda semua sehat selalu dan dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari adanya fasilitas dan perkembangan teknologi saat ini. Namun pesan saya adalah selalu waspada dan selalu memberikan review atau memberikan ulasan yang cukup baik mengenai praktek-praktek dalam dunia e-commerce. Terima kasih dan sampai jumpa.